Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini, pagi yang sejuk sekali, kita bertemu di program Mutiara Islam Jawa Pos TV atas karunia, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa, untuk hari ini atau pagi ini kita bicara tentang taat. Lebih detailnya kita bicara tentang seperti apa sih karakteristik dari hamba Allah yang taat itu. Dan kita bersama Dr. Haji Muhammad Arif MA, akademisi dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kehormatan bagi saya ketemu dengan Ustaz Arif ini. Alhamdulillah. Nah, Ustadz bicara soal karakteristik. Sebelum kita masuk di tema, Ustadz bisa menyampaikan atau menyapa dulu untuk pemirsa Jawa Pos TV yang sudah siap untuk mengikuti kajian gini. Monggo, Ustadz. Oke, baik. Terima kasih Pak Ihsan Sori. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allazi bini'amatihi tatimmus shalihat. Kama 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan yang mulia ini kita akan menyampaikan hal yang sangat penting yang terkait dengan ketaatan. Ketaatannya. Yang kita semua sangat paham sekali bahwa taat itu sebenarnya sudah bahasa Arab itu sendiri, yang maknanya adalah ketulusan seseorang, kepatuhan. Yang lebih spesifik lagi, patuh taat kepada Allah SWT. Kita sebagai hambanya. Dengan ketentuan-ketentuannya. Dengan ketentuan-ketentuannya. Ternyata orang yang taat itu ada karakteristiknya ya. Betul, Pak. Nah, seperti apa karakteristik dari orang yang taat itu sendiri? Baik. Jadi di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 35, Allah SWT berfirman, "Wabasyiril mukhbitin allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wasabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun." Kurang lebih artinya adalah berilah kabar gembira. Kabar gembira, beberapa penafsiran itu kabar gembira tempat yang mulia, yaitu surga, untuk mereka-mereka yang allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Salah satu di antara karakteristik orang yang taat itu, kita bisa melihat orang-orang yang ketika disebut nama Allah SWT, wajilat qulubuhum. Gemetar tidak hanya sekedar secara fisik, tapi betul-betul sangat menyentuh dirinya, lalu ingat kepada Allah SWT dimanapun dia berada. Jadi kalau kita pakai bahasa lain, kita senantiasa terkontrol. Ketika seorang hamba itu terkontrol oleh Allah, maka insya Allah dia akan konsisten dalam ketaatannya. Karena seorang hamba ini senantiasa menghadirkan Allah dimanapun dia berada. Terkadang kita ini bahwa ketaatan itu tidak hanya sekedar ketika kita berada di dalam masjid, tapi ketika kita sudah keluar dari masjid, tempat kantor kita bekerja, instansi bekerja, bahkan di pasar-pasar pun juga kita harus senantiasa ingat kepada Allah SWT sebagai wujud rasa taat kita kepada Allah. Bahkan
Allah SWT di surat yang lain, surat Al-Mutaffifin, betul-betul menegaskan ya, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang mencurangi timbangannya. Ini sebenarnya orang-orang biasanya menganggap sepele ya, timbangan di bahasa. Itu kata bahasa di tempat saya Spanyol. Separuh Separuh nyolong. nyolong lah. Sekilas itu sederhana. Mereka sudah jadi kebiasaan, padahal ini tidak tepat. Artinya mengurangi hak konsumen meskipun hanya 1 on itu bermasalah, Pak. Kalinya itu. Nah, itu kalinya. Belum nanti timbangannya timbangannya diolah dengan rupa sehingga memanipulasi timbangan itu sendiri lah. Ini seperti itu. Maka ketika dia menghadirkan Allah ayat ini kan sebenarnya terkait dengan warga Madinah ya waktu pada saat itu yang cukup chaos dengan kondisi gimana terjadi kecurangan dalam timbangan. Kan Allah itu mengutus seorang nabi khusus untuk membenarkan kaumnya, meluruskan mencurang dalam timbangan, itu Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi begitu kemudian ayat ini turun disampaikan oleh Rasulullah, keadaannya berubah begitu cepat. 180 derajat, mereka akhirnya kembali kepada jalan yang benar. Ini artinya karena memang betul-betul kualitas para sahabat Rasulullah ini luar biasa. Ketika umpamanya mendengar ayat yang terkait dengan wafariqun fil jannah, wafariqun fis sa'ir, itu terkadang tidak bisa tidur, Pak. Karena berpikir apakah nanti saya bagian dari fariqun fil jannah atau fariqun fis sa'ir. Saya ini termasuk dari bagian ahli surga atau ahli neraka. Itu terus terpikir seorang sahabat Rasulullah. Padahal kita tahu kualitas ibadah mereka luar biasa sekali. Sementara kita tenang-tenang gitu. Betul ya, tenang saja. Bahkan melanggar itu sudah bagian dari suatu kebiasaan yang tentunya tidak baik, Pak. Karena tidak menghadirkan Allah di setiap saat. Tapi mestinya ini kan tidak mudah ya. Menghadirkan Allah di saat ini harus kita biasakan sedini mungkin anak-anak kita dengan ajaran-ajaran doa-doa yang Rasulullah ajarkan. Kamar mandi, kemudian makan sebelum tidur, makan, mau keluar rumah. Ini sebenarnya kan bagian dari training untuk membiasakan diri kita terus menyertakan Allah dalam setiap aktivitas kita. Itu seperti itu. Salah satu karakter dari orang yang taat tadi di awal itu tadi Ustaz sudah menyampaikan wajilat qulubuhum. Artinya hatinya yang bergetar gitu. Sebelum wajilat qulubuhum dzukirallahu. Itu apa? Berarti selalu ingat pada Allah atau gimana, Ustaz? Iya. Tadi kalau saya membahasakannya terkontrol. Dirinya selalu terkontrol kepada Allah. Ingat kepada Allah. Kemudian ada rasa takut. Ketika ada godaan-godaan perbuatan maksiat di hadapannya. Tapi dengan ingat kepada Allah, dia langsung terkontrol. Artinya bahwa kalau toh kita ini tidak bisa melihat Allah, kita harus yakin bahwa Allah itu akan selalu melihat kita. Semua gerak-gerik kita akan tercatat dengan sangat rapi yang nanti akan kita pertanggungjawabkan sekecil apapun juga lah. Itu kalau terus kita ingat, insya Allah kita akan istiqomah dalam ketaatan. Maka di ayat lain kita diingatkan bahwa wa may ya'su an dzikril rahman nuqayyid lahu syaitan wa huwa lahu qarin. Barang siapa yang lengah dari Ar-Rahman di sini ada yang menafsirkan Al-Qur'an, Pak, sebagai petunjuk ya. Al-Qur'an itu ya firman Allah SWT. Ketika kita lengah dari petunjuk Al-Qur'an, maka setan akan mengisi kelengahan kita ini untuk menjadikan temannya. Nah, kalau sudah setan masuk ke ruang kita, berarti arahnya ya tidak ada yang lain kecuali keburukan tadi. Sama dengan masuk ke darah kita, betul. urat nadi kita. Ini yang luar biasa, setan itu berada.
kelengahan kita tadi itu. Nggih, baik. Ustaz, kita jeda sebentar. Iya. Kita rehat sebentar, dan pemirsa, kita masih bicara tentang karakteristik hamba yang taat. Dan kita akan lanjutkan tema ini setelah kita simak dulu beberapa pesan berikut ini. Pemirsa, bicara tentang karakteristik hamba yang taat, tadi kita bersama Dr. Haji Muhammad Arif MA dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, Ustaz tadi sudah menyampaikan bahwa salah satu ciri atau karakteristik dari hamba yang taat itu adalah selalu menyertakan Allah, selalu merasa terpantau, terkontrol setiap tindakan-tindakannya. Kemudian hatinya itu selalu bergetar ketika disebut asma Allah. Nah, adakah karakter yang lain yang memang bisa kita lihat dari orang-orang yang taat itu, Ustaz? Baik. Jadi di ayat yang berikutnya, di ayat 35 ini, alladzina idza dzikrullah wajilat qulubuhum, itu adalah wasabirina ala ma asabahum, yaitu orang-orang yang sabar terhadap segala sesuatu yang menimpanya. Nah, ini kita bisa melihat seorang taat atau tidak itu dari kesabarannya. Kalau kita memahami secara sederhana, sabar itu kan menahan diri. Menahan diri itu dalam sebuah kitab Sibrus Sa'adah itu dijelaskan ada 3 kondisi yang bisa kita mengantarkan kita dalam ketaatan. Yang pertama, as-sabru inda ta'atillah, yaitu kesabaran ketika melaksanakan semua perintah-perintah Allah SWT. Itu kita perlu kesabaran. Karena kalau tidak memiliki kesabaran, kita akan merasa terbebani perintah tersebut, bahkan akan cenderung malas. Karena perintah Allah itu perintah Allah tadi, ya. seringkali berlawanan dengan kehendak kita. Ya, betul sekali. Itu sholat berjamaah, kemudian puasa, zakat, dan haji. Ya. Itu semuanya perlu kesabaran dalam menunaikannya. Apalagi saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang menunaikan ibadah haji. Maka kalau di Mekah itu sering kita dengar sabar haji itu karena memang betul-betul perlu ekstra. Iya, dituntut untuk sabar yang ekstra. Betul, ya. Dari mulai antri, mandinya, wudunya, kemudian makan dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya as-sabru 'inda maksiatillah, yaitu kesabaran menahan diri terhadap godaan-godaan maksiat yang ada di hadapan kita. Ini memang tidak mudah karena terkadang kita ini berada dalam kondisi yang betul-betul sangat lemah. Maka ketika kita tidak memiliki kesabaran yang ekstra, kita akan terjebak sama godaan itu sehingga terperosok dalam. Kita kasih contoh saja, umpamanya Yusuf alaihissalam, ya. Itu contoh yang sangat luar biasa bagaimana dalam kondisi yang dirayu, digoda oleh istrinya Aziz, tapi bisa terkontrol dengan baik. Tadi. Begitu juga dengan kita padahal kesempatannya besar, ya. Kesempatannya sangat besar. Tidak ada orang. Rumah sendiri, rumah besar, tinggal berdua saja. Yang goda cantik. Sudah tidak ada pakaian yang dipakai. Itu bahkan di kitab Tuhfatul Tafasir, Syekh Ali As-Sobuni memberikan perumpamaan kisahnya Nabi Yusuf ini seperti puasa di siang tengah hari, terik matahari yang begitu panasnya, kemudian kita dihidangkan semangkok es buah yang begitu segar, tapi kita tidak memakannya. Seperti itulah kondisinya, Pak. Perumpamaannya sangat baik sekali. Sabar untuk berbuat maksiat, melanggar ketentuan Allah tadi, ya. Kalau yang pertama
sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Yeah. Yang kedua ini sabar terhadap godaan-godaan yang ada di kita yang biasanya dihinggapi oleh saudara-saudara kita yang mungkin dalam kesulitan, misalnya kesulitan ekonomi. Kalau dia tidak mempunyai ketahanan dan kesabaran yang baik, maka akan mudah terjerumus. Tapi uniknya, Ustaz, ya, ketika orang itu dicoba dalam kekurangan, kekurangan harta, kemudian tidak punya posisi dan sebagainya, mereka bisa sabar, mereka bisa teguh pendirian. Tapi ketika sudah mendapatkan itu, nah ini mulainya, mulai lupa. Justru betul. Orang itu lebih kuat, lebih sabar, lebih patuh ketika diuji dengan kekurangan. Betul. Betul. Jadi di satu sisi memang ketika seorang itu memiliki ketahanan diri yang kuat, apapun kondisinya, sesulit apapun yang dialami, dia akan tidak mudah terjebak pada hal-hal yang pragmatis, kemaksiatan ya, untuk mencapai keuntungan, tapi dengan cara-cara yang maksiat. Itu seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, sabar dalam segala takdir yang ditentukan oleh Allah SWT. Apapun itu takdirnya, mungkin berpisah dengan orang yang kita cintai, kita kehilangan harta yang kita miliki. Nah, itu perlu ada kesabaran dan ketahanan diri yang kuat. Karena jika tidak, kita ambil contoh di negara-negara seperti Jepang, itu CEO-nya yang kalau sudah menghadapi masalah yang begitu sulit, dia langsung ke hutan untuk harakiri. Itu kan kita jelas, arah kanan aja lah. Kita arah kanan saja. Itu yang artinya tidak siap dengan ketentuan Allah tadi kan. Dari Allah. Orang yang bisa menangani dalam surat At-Taghabun itu bahwa ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Yahdi qalbah itu maksudnya dia betul-betul ridho menerima segala sesuatu yang menimpanya. Menimpa dirinya. Takdir apapun yang menimpa dia, bahwa tidak ada seuzon kepada Allah bahwa ini ya dari Allah. Ma'asaba min musibatin illa biiznillah kan, bukan karena kehendak lain ya. Nah, ketika itu maka yahdi qalbahu itu adalah betul-betul sampai kepada tingkat ridho kepada Allah SWT, apapun itu musibahnya. Dan itu perlu dilatih, Ustaz ya, orang yang seperti itu ya, menerima segala apapun yang ditakdirkan oleh Allah. Dan itu merupakan salah satu ciri atau karakteristik dari orang-orang yang taat tadi. Sabar ya. Karena dengan kesabaran tadi mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah SWT. Sabar itu bukan berarti diam, jumud, bukan berarti ikut ya? Betul, bukan berarti tidak berbuat sesuatu. Jadi di surat Al-Baqarah kan Allah SWT berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi ada sebagian penafsiran yang menafsirkan bahwa sabar di sini adalah puasa. Ada juga yang seperti itu. Jadi, mintalah pertolongan ketika menghadapi berbagai masalah dengan melalui sholat dan puasa tadi, atau sabar di sini tadi ya. Yang perlu kita pahami juga, kesabaran ini juga di segala aspek. Ketika kita di kantor berhadapan dengan staf-staf kita, ketika kita di rumah dengan istri dan anak-anak kita, sehingga tidak akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kesabaran itu bagaimana dia bisa mengelola kecerdasan emosionalnya. Kalau dalam bahasa lain itu bisa, kecerdasan emosional itu bisa dikelola dengan baik, maka hawa nafsu yang ada dalam diri kita itu bisa terkendali dengan baik. Maka tidak ada orang suami bakar istri, istri bakar suami. Insya Allah tidak akan terjadi, Pak. Kalau betul-betul bisa mengelola, bisa mengendalikan dirinya, kecerdasan emosional yang dalam bahasa Al-Qur'annya ya as-sabru tadi. Seperti halnya iman itu kan, sabar itu kan kadang juga naik turun, seperti kasus yang beberapa hari lalu di Mojokerto itu kan, sampai istri membakar suami. Begitu ini? Karena memang terakumulasi mungkin. Betul. Sehingga habis sudah kesabaran. Betul ya. Jadi sebenarnya kan akumulasi tadi itu yang menyebabkan kesabaran kita hilang,
itu sebenarnya bisa kita reda. Al-Quran juga mengajarkan kita tentang musyawarah tadi itu. Artinya perlu dimusyawarahkan, perlu didialogkan. Apa masalahnya? Ada masalah apa? Sehingga emosional itu tidak kemudian malah meledak. Makanya. Menjadi bom waktu ya. Yang emosi tadi ngomong, wes gak kena dikandani. Gitu. Nah, itu tadi kan. Jadi membiarkan, itu, melepas, tidak mengendalikan emosionalnya. Menjadi bom waktu ya tinggal menunggu waktu saja kan. Betul. Tidak ada dialog, saya yakin begitu. Kalau ada dialog antara suami istri, itu bisa mengendalikan emosional. Karena muara dari berbagai macam masalah di dalam rumah tangga itu biasanya karena ketidakmampuan dalam mengelola kecerdasan emosionalnya tadi. Betul. Ini yang akan kita dalami lagi, Ustaz. Tapi kita jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana. Kita masih ada di program Mutiara Islam Jawa Post TV. Anda masih mengikuti program Mutiara Islam di Jawa Post TV, pemirsa. Dan program ini bisa Anda simak setiap hari dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang ini saya bersama Dr. Haji Muhammad Arif MA, akademisi dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kita masih bicara tentang karakteristik orang yang taat. Pada beberapa hal tadi sebelum kita jeda tentang karakter dari orang yang taat itu adalah sabar. Sabar. Ya. Nah, sabar dalam menghadapi cobaan. Ini salah satu hal yang tadi Ustadz kupas ya. Nah, sekarang ini cobaan itu kan bertubi-tubi ya. Apalagi masyarakat sedang dikejutkan oleh misalnya judi online. Yang tidak hanya masyarakat jelata yang melakukan, tapi juga yang punya duit banyak ya, betul, yang punya jabatan-jabatan itu ya melakukan itu, dan bahkan anak-anak Gen Z atau anak-anak muda itu jadi korban juga. Nah, bagaimana kita menghadapi misalnya pasangan hidup kita yang terlibat kegiatan judi online, kemudian naudzubillah min dzalik anggota keluarga kita yang lain. Nah, ini kan kiri kanan terus gitu, informasinya masuk di kita. Seperti apa yang harus kita lakukan supaya kita ini sabarnya itu nggak habis-habis? Betul ya. Baik. Problematika judi online ya, itu salah satu di antara. Salah satu contoh. Contoh itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk bisa sampai ke sana, kita perlu ada musyawarah antara keluarga ini. Apapun problematika yang menimpa keluarga itu harus didialogkan. Jadi, sambil mencari bagaimana solusi yang terbaik. Karena yang namanya judi itu tidak akan pernah membuat kita ini kaya dengan berjudi. Bahkan dia akan berdampak secara agama dan dunia. Fiddin wa dunia. Kalau yang di agama itu jelas haram hukumnya. Dan secara di dunia dia akan menjadi adiktif ya. Orang jadi ketagihan. Ketagihan ya. Baik yang kalah maupun yang menang. Sama saja, sama ketagihannya. Nanti yang kalah akan terus bagaimana dia penasaran. Setelah penasaran itu kemudian dia akan melakukan segala sesuatu yang semakin jauh, semakin merosokkan dia dalam kemaksiatannya. Bisa jadi mungkin lubangnya makin dalam ya. Nah, ini tadi uang orang tuanya atau mungkin perhiasan orang tuanya diambil dijual demi untuk bisa judi online, atau di jalanan dia begal dan lain sebagainya. Ini yang dampak-dampak negatif sosial yang akan dirasakan. Maka saya sangat sepakat sekali apabila pemerintah membentuk satgas untuk memberantas judi online. Tapi kita
mulai dari keluarga kita. Jangan sampai kita tidak tahu anak kita ikut judi online, istri kita judi online atau mungkin pinjol dan sebagainya yang mengakibatkan kita terjerumus dalam dunia perjudian online tadi itu. Maka ini tadi yang paling terpenting bagaimana komunikasi yang baik, musyawarah yang baik, dialog yang baik, sambil kemudian memantapkan kesabaran kita bahwa rezeki itu yang menentukan Allah. Bukan dari studi online tadi. Jadi bukan dari pekerjaan, tapi Allah lah yang menentukan. Tidak usah khawatir kita menjadi miskin. Allah menegaskan la taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Jadi orang-orang Arab jahiliyah itu kan ketika menghadapi kesulitan ekonomi, dia begitu teganya membunuh anaknya, 5 anak, itu dia bunuh 2-3 karena merasa terbebani oleh ekonomi. Nah, ini kan tidak boleh, artinya itu sudah masa-masa jahiliyah lah. Sudah diluruskan oleh ayat ini tadi, jangan khawatir takut miskin, jangan membunuh. Nanti Allah rizquha sudah ada, nahnu narzuqukum. Tidak usah khawatir. Itu yang perlu kita ditanamkan. Nah, maka kan perlu ada dialog tadi, Pak. Kalau tidak ada dialog, sendiri-sendiri sulit, Pak. Betul. Anaknya terlibat apa, istrinya terlibat apa, kita tidak paham. Maka ini mestinya harus dimulai dari keluarga. Sebagai kepala keluarga, kemudian ibu rumah tangga, dan juga anak-anak kita. Ini semua harus terkait, Pak. Yang berat memang cobaan itu menimpa orang terdekat kita, Ustaz, ya? Ya, betul. Maka di dalam Islam kan ada ajaran, ada mandatori dari Allah SWT yang namanya tawasobil haq, tawasobil sober. Kan ada hak kebenaran dan juga kesabaran tadi itu. Karena memang harus sabar, Pak. Tidak bisa. Karena kalau langsung instan tidak bisa. Semuanya melalui proses yang sangat baik, yang sudah Allah tentukan. Kalau memang takdirnya seperti itu, ya itu ketentuan dari Allah yang harus kita terima. Ya, diqulbahu itu tadi. Ridho terhadap segala ketentuan Allah yang akan mengantarkan kita kepada ketaatan kita kepada Allah. Maka apapun kondisi kita akan menerima, akan qanaah ya. Makin taat kepada Allah. Miskin ataupun kaya tetap dalam taat kepada Allah, itu tadi intinya di situ. Baik. Nah, pemirsa, Anda masih mengikuti program Mutiara Islam di Jawa Post TV. Hari ini kita bicara tentang karakteristik orang yang taat. Nah, setelah tadi kita bicara soal berapa karakter tadi, orang yang selalu terpaut hatinya dengan takut ya, zikir, kemudian selalu diawasi oleh Allah, lalu sabar. Apalagi Ustaz yang menjadi karakter dari orang yang taat? Setelah dzikirullah wajilat qulubuhum as-sabirin ala ma asabahum wal muqimis shalah. Ya, orang-orang yang mendirikan salat. Allah sendiri sudah menegaskan bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi dengan mendirikan sholat, dengan melaksanakan sholat dengan baik, tepat waktu, istiqomah, konsisten dan khusyuk, ya, insya Allah akan mengantarkan kita kepada ketaatan kita kepada Allah. Tingkat ketaatan Allah semakin tinggi. Seperti yang di awal saya sampaikan bahwa kita mungkin tidak mampu melihat Allah, tapi bagaimana kita menghadirkan Allah, kita yakin bahwa Allah itu menyaksikan kita. Melalui sholat tadi itu, misalnya nggak logis ya, ketika hamba Allah itu melaksanakan sholat 5 waktu, kok masih melanggar, itu sebenarnya kontradiktif. Mestinya begitu kan. Tapi fakta ya. Faktanya seperti itu. Ya. Maka Rasulullah mengingatkan kita, barang siapa yang sholat, tapi sholatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan maksiat, maka dia akan semakin jauh dari Allah SWT. Jadi yang perlu diperbaiki sholatnya itu ya. Iya, jadi selain sholat kita yang betul-betul kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagai wujud komunikasi kita dengan Allah SWT. Jadi ketaatan kita lah. Bagaimana ketaatan kita dalam sholat itu kita manifestasikan dalam bentuk perbuatan kita sehari-hari. Artinya ketika kita sebelum
2:30 kita sudah bangun sholat tahajud umpamanya Pak ya. Kemudian sudah subuh. Saat subuh kita siap-siap berangkat kerja. Nanti jam 12 sudah masuk zuhur lagi. Zuhur selesai, kerja lagi, 3 sholat asar. Nanti kemudian tiba waktu maghrib sampai ke isya. Artinya tidak ada rentang sebenarnya, tidak ada rentang waktu untuk kita melakukan perbuatan maksiat untuk melanggar ketentuan Allah. Mestinya logikanya kan begitu. Iya. Tapi disitulah kemudian ketika kita lengah tadi itu Pak. Betul. Jadi mungkin ketika sholat kita ingat, tapi bagaimana setelah sholat itu kita juga terus kita tetap menghadirkan Allah dimanapun kita berada. Jadi betul-betul dengan sholat tadi itu bisa membentengi kita dari perbuatan maksiat. Baik. Nah, Anda masih mengikuti program Mutiara Islam di Jawa Post TV, dan pemirsa kita jeda dulu sebentar ya. Dan program ini akan kita lanjutkan setelah kita simak dulu beberapa tayangan berikut ini. Pemirsa, saya Isa Ansari masih bersama Dr. Haji Muhammad Arif, MA, akademisi dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kita bicara tentang karakteristik orang yang taat. Nah, Ustaz, sholat, kenapa menjadi salah satu karakter dari atau ciri dari orang yang taat ini, Ustaz? Wa iqamus sholat tadi. Baik. Kita diwajibkan oleh Allah SWT melalui Rasulnya itu mendirikan sholat. Sholat ini tadi seperti yang saya sampaikan, mencegah perbuatan nahi dan mungkar. Jadi kita kepada ketaatan Allah SWT. Jadi kita bisa mengukur seseorang, akhlak seorang dari sholatnya. Jadi seorang hamba Allah itu berperilaku yang baik atau tidak, itu bisa kita ukur dari sholatnya. Kita bisa mengecek dari sholatnya. Tentunya ketika kita berbicara tentang sholat khusyuk, itu kembali kepada masing-masing pribadi. Jadi memang agak sulit Pak, kalau kita mungkin dengan teori-teori sholat khusyuk yang ada, itu untuk seseorang diterapkan pada orang yang lain, itu mungkin berbeda ya. Tapi bagaimana sholat ini tidak hanya sekedar rutinitas ritual yang tiap hari kita kerjakan ini dalam 1 hari 5 waktu. Tapi bagaimana bisa memberikan dampak positif terhadap perilaku kita yang terus ini bagian dari hubungan kita dengan Allah SWT itu terus terjalin. Maka wadhkuruni adzkurkum. Maka salah satu cara mengingat Allah SWT itu selain zikir harian juga melalui sholat tadi itu. Sehingga tidak ada ruang, tidak ada tempat untuk kita membuat perbuatan untuk melanggar. Biasanya kalau sholat itu disebut dengan sholat khusyuk itu lebih gampang mana Ustaz? Antara sholatnya orang yang kaya ini. dengan orang yang kurang dalam hal ekonomi. Karena kaya ini kan katanya sudah nggak mikir apa-apa soal ekonomi gitu. Gimana? Ada korelasinya nggak di situ? Iya, baik. Ya ini menarik Pak. Jadi kalau menurut saya tentunya ukurannya tidak kaya dan miskin. Nggak ada korelasinya. Iya, tidak ada korelasinya. Ya. Jadi bisa jadi orang yang miskin bisa khusyuk ya.
Tapi juga bisa jadi tidak khusyuk karena mungkin dalam pikirannya makan apa, nanti bagaimana. Sementara yang kaya dia akan mikirnya bukan makan apa sudah. Tapi makan siapa? Bagaimana bisa melebarkan, mengembangkan bisnisnya dan sebagainya. Jadi memang saya sering mengatakan ke teori sholat khusyuk ini memang tidak serta-merta mudah untuk dilaksanakan. Jadi copy paste itu nggak bisa. Copy paste tidak bisa, karena masing-masing kan itu kembali kepada individu tadi, Pak. Jadi karakter. Pengendalian diri untuk bisa sholat khusyuk itu ya kembali kepada diri kita. Ya, jadi Pak Isa Ansori memiliki teori untuk sampai kepada sholat khusyuk, belum tentu bisa diterapkan di saya. Saya nunggu harus kaya dulu misalnya. Kaya dulu ya. Misalnya. Iya betul. Nah, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Iya. Tapi karena ini kan harian, Pak. Harian kita kan bagaimana jangan hanya sekedar ritual rutin yang kita kerjakan tanpa memberikan dampak sama sekali kepada perilaku kita ya kan. Sholat inilah yang nanti akan pertama kali dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Atau ini Ustaz ya, Pak, barangkali juga tentang ketaatan itu pada sholat. Kenapa orang mendirikan sholat itu sebagai karakter orang yang taat? Bisa jadi karena memang kita ini kan disibukkan dengan segala aktivitas yang terus berkepanjangan Ustaz ya. Atau sebaliknya, orang yang nganggur kadang enak-enak main itu ada adzan. Iya. Itu. Nah, ini kan taruhannya mereka bisa berhenti dengan pekerjaannya itu atau enggak? Iya. Mungkin bisa diukur dari situ ya, ketaatan itu ya, kepatuhan. Iya bisa Pak, maka tadi saya katakan bahwa ketaatan seorang itu bisa diukur dari sholatnya. Ya, enak-enak tidur, harus bangun, khususnya yang subuh ya. Karena orang-orang munafik itu kan paling tidak suka ketika waktunya sholat subuh sama sholat isya. Sholat subuh karena masih ngantuk, masih dingin, perlu tambah tidur lagi. Kemudian kalau isya karena kecapean, sudah bekerja seharian disuruh sholat ya. Nah, ini orang munafik Pak. Maka tadi kan tahapan-tahapannya itu perlu kesabaran ketika melakukan. Nah, kemudian ketika kita tiba pada pelaksanaan sholatnya itu ya artinya betul-betul hati kita betul-betul nyambung kepada Allah. Maka ketika as-sholatu khairum minan naum, bangun Pak. Tanpa alarm pun dia akan terbangun. Dia akan tersentak karena kalau saya bahasakan tuh hatifur rahman itu telepon dari Allah itu langsung nyambung. Ya. Meskipun tidak pakai alarm kan ada orang jalur khusus. Jalur khusus ini karena memang dibiasakan. Jadi otomatis jam 3 itu mesti bangun. Tidur jam berapapun juga dia akan terbangun dengan tersentak dengan telepon dari Allah tadi itu. Iya. Meskipun dia kaya ataupun miskin, tidak mempengaruhi dia. Artinya sejauh mana kontak dia dengan Allah SWT terus terjalin, terus terhubung dengan baik. Iya. Jadi kan juga anak-anak mahasiswa itu kan ada ceramah yang mengkritisi tentang perilaku dari anak-anak gitu ya. Si Ustadz ini bilang bahwa kamu ya percuma itu sekolah S1, S2, S3, belajar semalam suntuk tapi subuhmu hilang. Gitu. Kan jadi tidak taat lagi kan? Iya betul. Bukan karakteristik dari orang yang taat. Jadi. Betul. Itu bisa itu akan berani ya, na'udzubillah min dzalik, berani dia kemudian mungkin awalnya memperlambat sholatnya awalnya ya. Tapi bisa jadi nanti lama-lama dia meninggalkan pun juga dengan begitu santainya, tidak terbebani ya. Ini yang bahaya, sudah mengarah kepada ketidaktaatan tadi kepada Allah. Tapi kalau dia betul disiplin, waktu sholat tiba, kemudian dia sholat meninggalkan pekerjaan. Tapi ketika sudah selesai sholat, segera kembali kepada untuk mengerjakan tugasnya seperti
dalam surat Al-Jum'at itu. Kalau sudah selesai sholat Jumat, jangan terlalu lama nongkrong di masjid. Kembali Fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Tapi lanjutannya wazkurullah katsiran la'allakum tuflihun itu tadi Pak, kuncinya kan di situ. Jadi ingat bekerja, tetap bekerja yang profesional secara baik. Tapi wazkurullah. Jadi keuntungan itu betul fit dunya wal akhirah. Tidak hanya dunia saja. Orang-orang kan hanya mengejar dunia saja. Kemudian waktu azan dia lupa. Nah, melatih supaya kita ini menjadi orang-orang yang taat, salah satu cirinya dilihat dari sholatnya. Itu gimana Ustaz? Supaya kita ini tetap sholat ini bukan menjadikan kita penanda selesai pekerjaan, bukan? Tapi justru pekerjaan itu menunggu waktu sholat gitu. Kan itu kan lebih baik begitu ya daripada kita sholat. Gimana Ustaz? Jadi tentunya tadi yang saya sampaikan ini kan melatih kita disiplin ya. Wa iza faragta fansab. Begitu kemudian kita itu kan beralih dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Ya. Di situ ada kewajiban kita kepada Allah SWT yang harus kita tunaikan, diantaranya ya sholat 5 waktu tadi itu. Itu artinya sama sekali sebenarnya tidak membebani pekerjaan kita, tapi justru di situ ada jeda ya, jeda yang dimana wazkurullah tadi itu untuk bisa la'alakum tuflihun ya wazkurullah dalam segala macam pekerjaan yang kita lakukan. Jadi ini sangat bagus ya, kita bekerja ini sambil menunggu sholat, waktu sholat. Ya betul. Begitu tiba waktu sholat, langsung kita ambil wudhu. Baik. Baik, kita akan lanjutkan kembali untuk segmen berikutnya. Dari pemirsa, kita sabar dulu sebentar. Kita rehat untuk menikmati kopi atau barangkali teh masing-masing di rumah Anda. Dan kami berdua akan kembali melanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, masih bicara tentang karakteristik dari orang yang taat. Di sini ada hal yang perlu kita cermati lagi. Selain yang terakhir kita perbincangkan tadi, satu segmen penuh dengan kata sholat. Mendirikan sholat menjadi salah satu karakter dari orang yang taat. Nah, apalagi Ustaz, ketaatan itu bisa diukur atau bisa dilihat karakternya dari apa lagi nih dari kita? Baik. Jika kita melihat dari ayat 35 surat Al-Hajj ini, yang berikutnya Allah SWT berfirman, yunfiqun. Jadi dari apa yang kami rezekikan kepada hamba-hamba, Allah SWT mereka menginfakkan, mereka mensedekahkan sebagian rezeki yang dia miliki. Mimma razaqnahum yunfiqun. Dia betul-betul memahami bahwa harta yang Allah berikan kepada dia itu adalah titipan. Yang ada hak beberapa hamba-hamba Allah lain untuk mendapatkannya. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Jadi bagian harta kita itu ada hak orang-orang yang miskin itu. Dalam Al-Quran itu ada yang memang minta-minta atau yang tidak minta-minta tadi itu. Maka mereka itu punya hak semua, sama-sama punya haknya untuk menerima hak sedekah dari kita. Nah itu bagian dari karakter hamba Allah yang taat itu, sejauh mana ketika dia mendapatkan rezeki dari Allah, kemudian sedekahkan. Ketika sudah sampai nisabnya, dia keluarkan zakatnya. Kemudian rutin sedekah infak
ada orang-orang yang terutama bagi saudara atau kerabat-kerabat kita yang terdekat dulu, yang mungkin yang hidup dalam garis kita lebih utamakan. Setelah itu orang yang terdekat dengan kita, tetangga kita yang dekat, dengan jauh, teman kita, sahabat kita dan lain sebagainya. Bagaimana yang diatur dalam Al-Quran itu ada 8 asnaf. Nah, ini sejatinya adalah ekspresi dari ketaatan dia kepada Allah, dari rezeki yang dia terima. Hanya saja ada kesan bahwa ini kan wilayahnya orang-orang kaya. Sebenarnya tidak. Artinya walau sakit tamrin itu belum masuk sedekah. Orang-orang kan tidak usah menunggu kaya dulu dalam bersedekah itu. Karena apa yang kita miliki itu kita berhak untuk menyedekahkannya meskipun kita berhak atau berkewajiban? Berkewajiban, maksudnya kita berkewajiban ya. Semampu kita. Iya, semampu kita. Maka salah satu ciri orang-orang yang bertakwa itu kan allazina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra, ya, dalam keadaan yang lapang maupun dalam keadaan sempit ya. Itu jadi sebenarnya sedekah, infak sedekah itu adalah bagian dari keterlibatan semua pihak. Jadi tidak hanya sekedar yang mampu saja, bukan wilayahnya orang mampu. Kalau yang mampu itu kan apalagi sudah sampai nisabnya, lah itu tentunya zakat ya. Tapi kalau yang belum sampai nisabnya, paling tidak sedekah infak itu, karena ini adalah bagian dari karakteristik hamba Allah yang taat kepada Allah. Infak dan sedekahnya. Adakah di contoh-contoh Ustaz ya dari sirah nabawiyah atau sebelum Rasulullah itu contoh dari orang yang bergelimang harta, kemudian harta itu justru menenggelamkan dia sehingga dia tidak taat lagi pada perintah-perintah Allah. Ada kisahnya? Salah satu yang cukup populer ya Sa'labah itu ya. Sa'labah. Begitu juga kalau zamannya Nabi Musa ya Qorun. Qorun itu tidak bisa dikonversi hartanya dengan orang terkaya sekarang, Pak. Jadi Allah itu luar biasa ya memberikan contoh. Ini loh contoh, saya kasih contoh. Qorun itu sudah pintunya saja ini, itu tidak bisa dibuka kalau tidak sama 40 orang. Baru bisa dibuka, saking megahnya, wahayanya. Tapi coba Anda lihat itu, tenggelam beserta harta-hartanya oleh Allah SWT. Nah itu artinya Allah ingin memberikan contoh. Orang terkaya Elon Musk itu tidak bisa makan dengan Qorun, jauh Pak, jauh sekali ya. Hanya Allah ingin memberikan pesan ini loh, orang kaya yang sombong, yang tidak bertanggung jawab secara sosial, dia tenggelam dengan hartanya. Begitu juga dengan Sa'labah kan, akhirnya berakhir dengan tragis lah. Artinya Allah betul-betul kalau Allah betul-betul sangat kecewa. Ini sudah saya kasih rezeki berlimpah, kambingnya bertambah setiap hari. Masa untuk 40 kambing saja tidak mau mengeluarkan? Ini kan Allah betul sangat kecewa. Kecewa. Akhirnya ya dia menerima akibatnya tadi itu dari perbuatannya tadi itu. Ini menunjukkan ketidaktaatannya tadi. Jadi yang awalnya sholat berjamaahnya rajin. Begitu sudah sibuk dengan bisnis kambingnya, semakin hari semakin banyak, dia sudah mulai lupa itu tadi. Tapi yang membuat Allah sangat kecewa itu tadi, zakatnya 40 dari kambing kok tidak keluar. Itu yang betul-betul menyakitkan. Jadi saya sangat mendukung pemerintah mengeluarkan undang-undang zakat tadi. Tapi memang sayangnya belum ada sampai kepada sanksi tertentu ya, padahal orang-orang kaya di kita kan banyak. Kalau kita merujuk pada Basnas itu, potensi zakat itu bisa sampai 200 triliun ya, tapi faktanya kan tidak sampai. Hanya berapa persen? Hanya berapa persen saja. Terpungut ya. Terpungut, dan itu kan sebenarnya sangat baik sekali ya untuk menopang ekonomi kita, menambah mereka untuk bisa modal bekerja ya dan lain sebagainya, sehingga tidak selamanya menjadi mustahik, tapi bisa berubah menjadi
muzaki yang akhirnya memang razaqnahum yunfikun tadi itu bagian dari orang-orang yang taat kepada Allah menyedekahkan sebagian hartanya. Ya, jadi seperti itu. Jadi, cuman kata mimma di situ sebagian kecil itu. Betul ya. Jadi tidak perlu harus nunggu kaya dulu seperti Elon Musk itu. Nanti apa yang kita miliki yang bisa kita sedekahkan, kita sedekahkan saja. Tamrin. Dan itu bisa dilatih sejak dini dari betul, usia anak-anak kita. Betul. Jadi dulu almarhum abah saya itu, kalau Jumat itu mesti ini saya dikasih uang untuk dimasukkan ke kotak. Dan itu sangat membekas di hati saya, Pak. Terus abah saya itu memberikan contoh-contoh yang sangat positif dalam bersedekah tadi ya. Zakatnya ya, zakat, kemudian sedekah itu tadi, kemudian membantu saudara-saudaranya yang masih kekurangan itu betul-betul artinya contoh yang konkret, Pak, menurut saya ya, uswatun hasanah yang langsung menyentuh kita anak-anaknya ini, yang akhirnya alhamdulillah ya bisa meneruskan tradisi baik itu. Betul. Ya, perintah untuk mengeluarkan sebagian dari rezeki kita dari kata mimma itu sayang sekali mimmanya diartikan sedikit. Bukan sebagian tapi sedikit gitu ya. Nah, untuk menumbuhkan itu, apakah pola yang menjadikan karakter kita untuk taat pada perintah Allah menjadi karakter itu bisa dididik sejak dini pada putra-putri kita, atau gimana? Betul. Jadi kita perlu membiasakan membiasakan diri bersedekah dan memahamkan kepada anak-anak kita harta yang kita miliki ini hanya titipan sementara. Al-mal wal banu zinatul hayat dunya. Nah, maka harta yang sungguhnya itu adalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah SWT. Maka seperti yang dilakukan oleh almarhum abah saya itu, setiap mau berangkat sholat Jumat, beliau mesti memberikan saya uang untuk dimasukkan ke kotak amal. Itu kemudian beliau juga memberikan contoh-contoh yang sangat positif terhadap infak dan sedekah, khususnya zakat tiap bulan Ramadan itu selalu dikeluarkan, dan kita betul-betul diperlihatkan dengan praktek langsung dan itu sangat menyentuh. Itu bukan hanya saya saja dan juga saudara-saudara saya yang lainnya yang sudah mampu secara ekonomi, kita pun juga kan faknya bagian dari mimma razaqnahum tadi itu. Jadi karakter itu memang harus dibangun sejak awal atau sejak dini kepada anak-anak kita. Iya. Jangan sampai justru malah kita mendidik sebaliknya. La taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Itu tidak boleh. Itu artinya mengajarkan kepada anak kita untuk pelit. Itu juga tidak baik. Tapi juga tidak baik mengajarkan kepada anak-anak kita terlalu boros. Terlalu boros, terlalu uang yang tidak ada manfaatnya dan sebagainya. Terhambur-hambur tidak ada manfaatnya. Itu juga tidak baik. Maka ya harus diberikan contoh saja, contoh konkret saja, secara langsung, mulai sejak dini, sehingga ada sentuhan-sentuhan pribadi tersebut untuk bisa meniru apa yang terjadi. Betapa karakteristik yang kelima ini kalau memang itu bisa berjalan dengan bagus, itu nggak ada lagi orang yang miskin, yang kekurangan. Betul. Artinya itu sebagai jembatan relasi antara yang kaya dengan yang miskin. Untuk mengantisipasi terjadinya kecemburuan sosial tadi. Islam mengajarkan kesenjangan sosial tadi ya. Jadi jangan kita membiarkan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, ini kan tidak baik. Bagaimana relasi ini terjadi dengan baik melalui infak sedekah tadi dan juga zakat tadi itu. Sehingga betul yang kaya itu bahwa harta ini bukan miliknya, ada hak orang lain yang harus mendapatkannya.
Sementara yang berhak juga nanti terangkat ekonominya secara baik sehingga tidak selamanya menjadi mustahik tadi itu. Kita berharap bisa menjadi muzaki lah itu tadi. Ya. Baik, mohon doanya Ustaz untuk mengakhiri program kita supaya lebih berkah lagi untuk kita semuanya. Semoga Ustaz. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا يوفينا كافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا به من جميع الآفات وتقضي لنا جميع الحاجات ظاهرنا جميع السيئات وترفعنا بهديك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغاية بالحياة وبعد الممات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائجنا ولا آخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من دعوات لا تستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, sekali lagi terima kasih Ustaz untuk rawuhnya dan juga kajiannya. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda yang sudah bersama kami 1 jam kita ada di program Mutiara Islam Jawa Pos TV. Mudah-mudahan bahasan kita tentang karakteristik dari orang yang taat tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa besok kita akan hadir kembali untuk Anda di program yang sama, Mutiara Islam Jawa Pos TV. Dan saya Isa Ansari bersama narasumber kami segera mohon diri dari hadapan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.